Pak Restu, ini gimana penampilan Centini bisa gagal kayak gini? Kalau seperti ini, kafe kami bisa rugi, Pak. Apalagi banyak banget pengunjung yang komplain. Padahal kita udah promosiin Centini kalau dia bisa tampil dengan sangat bagus. Tapi apa? Ya, saya minta maaf. Dan memang kegagalan kali ini ada yang sabotase sampai Centini itu bisa nggak maksimal di panggung. Kenapa jadi rumit kayak gini sih, Pak? Saya pusing tau gak sih, masalah sabotase itu saya nggak tahu. Dan kalau misal pun itu ada, saya nggak mau ikut terlibat. Iya, memang itu murni kesalahan saya. Kalau memang ada kesalahan dari artis saya, tanggung jawab saya ya. Iya, emang itu harus tanggung jawab Bapak. Dan di kontrak juga udah tertulis jelas kalau Centini membatalkan kontrak, dia akan kena denda. Dan asal Bapak tahu, kontraknya itu jumlahnya nggak kecil, Pak. Iya, saya mohon tolong mungkin bisa dipikirin lagi karena kan ini nggak disengaja. Ya, saya sih nggak bisa ngambil keputusan ya, Pak. Semua itu akan diputuskan dengan Pak Pongkinya sendiri. Dan beliau akan segera kembali ke Jakarta besok. Aduh, gimana ini nanti? Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Masih banyak pekerjaan yang harus saya selesai. Mari. Udah, kamu tenang aja Restu. Hal kayak gini biasa lagi terjadi. Aku bisa kok bantuin kamu ngomong sama Pak Pongki. Aku bantuin ya. Nggak usah ikut campur lah. Oh, saya ikut campur gimana? Kamu nggak mikir apa? Centini bisa manggung di sini kan karena aku. Ya kamu nggak bisa ngelarang aku juga. Ya mau gimana juga aku udah terlibat lagi. Restu. Gimana Centini bisa tampil mas lek sekili loro kayak gini? Udah Tin, kamu fokus aja dulu sama kesembuhan kamu. Masalah tampil ntar lagi, kalau kaki kamu sembuh ya. Yo tapi piye mas, Centini pasti kena sanksi. Centini kan sudah tanda tangan kontrak mas. Lek Centini ndak nyanyi pasti ono sanksi ini mas. Iya juga sih ya. Kamu udah tanda tangan kontrak sih. Udah lah Tin, pokoknya menurut aku sih ya, kamu fokus aja dulu sama kaki kamu sampai sembuh. Kalau masalah itu mah gampang lah. Masa kamu tampil kayak gini sih, pincang gini? Nggak mungkin kan? Terus piye yo mas, Centini jadi ndak enak lek kayak gini mas. Udah Tin, pokoknya kamu fokus aja beneran sama kaki kamu sampai sembuh. Kalau masalah kontrak mah, kasih aja Pak Restu. Aku yakin kok Pak Restu lebih paham. Kakinya gimana? Ya? Udah deh, sekarang ke dokter, obatin dulu. Yuk. Pak, bentar toh pak, Centini mau tanya. Apa? Bapak, pasti Mbak Priti marah nggih pak? Soalnya Centini nyanyi kan seperti itu pak, tadi pak kejadian nih pak. Mbak Priti niku kan wakili Pak Pongki, sedangkan Pak Pongki itu wonten teng luar kota. Nanti kalau misalkan Pak Pongki itu sudah datang, otomatis marah sama Centini kan pasti toh Pak. Iya. Dan mempermasalahkan masalah kontrak kan Pak. Ya sekarang juga misalkan dipaksain juga buat apa? Kamu ya kayak begini, mau gimana? Hah? Nggak bijaksana juga. Mending sekarang diobatin sebelum terlambat. Tapi Centini niku penasaran. Tolong toh Pak, jangan ditutup-tutupi. Bapak terus terang aja. Mbak Priti ngomong nopo karo Pak Restu Pak. Pokoknya gini aja, udah nggak. Ini tuh urusan saya, semua urusan saya. Toh ini kejadiannya juga di tempatnya Pak Pongki. Jadi memang kebijaksanaan dia untuk menyikapinya. Terus kalau soal masalah manggung itu urusan saya. Yang paling penting itu kamu fokus tentang kesembuhan kamu. Udah itu aja. Tuh, apa aku bilang kan? Centini tahu, Pak Restu pasti cuma nenangin Centini ae. Iya, cuma menghibur Pak Restu iki. Kok jadi gini sih? Padahal kan ini pertama kalinya kerjaan gue sebagai koreografer. Dan itu sepatunya kenapa bisa keganti juga sih? Nggak mungkin Centini sendiri kan yang ngeganti. Pasti ada yang ngeganti. Tapi siapa ya? Kamu detil banget ya merhatiin penampilannya Centini. Kamu sampai segitunya loh. Hebat kamu. Bukinan. Pasti dia pelakunya.
amat melek sih. Kapan tidurnya ya? Maaf loh Pi, alhamdulillah lumayan juga dapetnya. Kalau ada keramaian kayak tadi siang, Nya kan juga jadi bisa dagang nasi uduk sekalian dagang gorengan juga. Asal nggak ada si Nuning aja Nya. Kalau ada dia, bubar semuanya. Waduh, kurang asem. Ayah diomongin. Padahal ayah tahu tuh, mereka penasaran sama suara emas ayah yang cetar membana di seluruh jagat raya tercinta ini. Nya ngomong apaan sih? Maaf loh ya, Nya nggak ngomong apa-apaan Pi. Tadi Pi denger sendiri Nya ngomong. Maaf loh ya, Pi salah denger kali. Nya kagak ngomong apa-apaan. Atau jangan-jangan ada penampakan Pi. Nakut-nakutin orang aja sih ah. Siapa itu? Kut. Meong. Ah. Kagak ada siapa-siapa. Kucing apa orang sih? Meong. Oh, kucing. Ya udah, jangan berisik ya, Cing. Meong. Meong. Lah, tuh kucing bisa jawab. Heh, apa pikiran gue yang aneh-aneh? Kalau kucing pinter, jawab meongnya 2 kali. Kalau kucing ajaib, jawabnya meongnya sekali. Meong. Meong. Kucing pinter loh. Tuh, tumben banget sih, Nya. Bikin kopi pahit banget. Mana sih? Lengket dah nih muka ayah. Gimana sih nih Bang Pi? Kasihan El, gesek. Pokoknya ayah harus dapetin HP-nya Bang Agam. Biar ayah kagak dituduh maling lagi sama Bang Agam. Tadi sih pas ayah interogasi si Empon Eti, HP-nya katanya ada di Bu Tuti. Mudah-mudahan ketemu deh ah. Maaf loh Pi, lu mau tidur di mari apa di kos-kosan lu? Kayaknya sih tidur di kos-kosan aja deh, Nya. Tapi kayaknya Pi pengen makan dulu di sini nih, Nya. Lapar. Maaf loh ya, ya udah kalau gitu sekali-sekali kita makan nasi goreng dulu yuk. Kan Nya juga dapat untungnya lumayan. Waduh, cemerlang idenya. Kan tadi dagangan laris. Gak ada salahnya kalau kita makan di luar, ya kan? Yaudah, ayo. Ayo. Nya, buruan dong, ayo lapar nih. Iya, tunggu ah. Ayo. Nah, semua. Mudah-mudahan pintunya kagak dikunci. Kagak dikunci. Ayo masuk dah. Nah, ini itu HP-nya. Sono kali ya. Ya ampun, ini cucian apa cucian? Banyak bener sih. Males bener sih Bu Tuti. Nah, ini itu HP-nya ya. Mari kali. Duh, pakai dikunci lagi. Aneh. Enggak deh. Serem bener dah. Aneh. Pokoknya ayah harus nemuin tuh HP. Ayah mau balikin ke Bang Agam. Biar ayah kagak dituduh mencuri sama Bang Agam. Aduh, Nya, buruan apa sih udah malam ini? Baru. Udah pulang aja. Cepet bener sih. Ayah ngumpet mana ya? Mari aja. Maaf loh Pi, nih nasi gorengnya buat dulu lagi deh. Soalnya Nya lagi malas makan malam. Nya lagi diet biar langsing gitu. Elah, gaya pakai diet.
Ya udah simpen aja sini, ntar malam kali aja nyak bangun, lapar, mindo. Makan deh, ya. Maaf loh ya, Pi. Kok cucian kotornya goyang-goyang gitu? Jangan-jangan ada penampakan, Pi. Alah, penampakan paling juga tikus. Biar Pi usir. Wajib tahu, makan. Aduh, sakit palanya nih. Lu ngapain di sini, Ning? Masuk ke rumah orang lu. Maaf loh ya, Nuning mau nyolong ya. Waduh, enak aja mau nyolong lagian apaan sih mau dicolong di mari? Bu Tuti, ini cucian berapa hari sih? Bau bener dah. Maaf loh ya, itu cucian kotornya 1 minggu. Nya nggak sempat nyucinya, capek Ning. Pantes aja bau minta ampun. Lu ngapain masuk ke rumah orang kagak izin? Hah? Pakai ngacak-ngacak segala? Aye mau minta HP, katanya HP-nya sama Bu Tuti, ye. HP apaan? Nyak gua mana punya HP? Sejak kapan dia punya HP? Ngerti juga kagak? Oh, maaf loh ya, HP yang itu. Sebentar ya, Nyak simpen di sini nih. Aduh, pantesan aja tadi kagak nemu. Tuh, nih HP-nya. HP siapa sih tuh? Ling! Maaf lo ya, Ling! kok dibawa kabur? Biar. Udah Pi, nggak usah dikejar. Itu HP sebenarnya HP siapa, Nyak? Maaf loh ya, jadi gini Pi. Mula-mula HP itu dari Bu Eti. Terus dikasih Bu Iis. Terus dikasih ke Bu Wira. Terus dikasih ke Bu Iis. Terus dikasih ke Nyak deh. Terus diambil ke Nuning deh. Ribet amat sih. Sebenarnya itu HP siapa? Maaf loh ya, Nyak juga nggak tahu ah. Nyak jadi puyeng. Ibu-ibu ada-ada aja ya. Biarin. Besok ibu-ibu semuanya ayah sidang. Ini kagak bisa didiemin nih. Awas, aduh, hampir jatuh kamu tuh ah. Hati-hati jangan main kerak dulu. Paras tuh, ya nopo masalah kafe niku Pak. Centini kan harus manggung tiap hari. Sedangkan kondisi sekili Centini kok ngene Pak. Gimana Pak? Ya nopo masalah nih Pak? Biar itu jadi masalah manajer lah, ya. Jadi aku yang mikir aja, kamu nggak usah, ya. Tapi Centini kan berhak tahu toh Pak. Aduh, gimana ya? Kalau Centini tahu, ntar malah pikiran lagi. Pak, maafin Centini nggih Pak. Pokoknya gini, Mbak Priti, dia itu marah banget. Dia minta pertanggungjawaban. Tapi sampai sekarang belum ada keputusannya karena Pak Pongkinya masih di luar kota, masih nunggu. Ya Allah. Pak, Centini minta maaf ya Pak. Nyuwun sewu, Centini benar-benar minta maaf Pak. Centini nggak ngerti Pak, harus gimana caranya Pak. Centini sudah gagal. Dengan kegagalan ini, gimana caranya Centini bisa nebus Pak? Caranya piye Pak? Sekarang gini Centini, nggak boleh pikiran kayak begini lah, ya. Dan nggak ada yang namanya gagal. Mana gagal nggak ada. Yang ada itu kesuksesan yang tertunda dan kamu nggak boleh nangis kayak begini dong, ya. Bagaimanapun Centini beban Pak. Centini selalu buat kesalahan. Centini selalu kasih masalah Pak. Kasih masalah terus sama Pak Restu. Pak Restu selalu jadi korban Pak. Selalu kena imbasnya masalah di Centini. Nyuwun sewu Pak. Maafin Centini ya Pak. Oke. Maafin Centini Pak. Centini udah, aduh. Kamu jangan jadi nangis kayak begini dong, Centini. Pokoknya semua itu nggak ada salah kamu, ya. Nggak ada salah kamu. Kan kita punya cita-cita berdua. Kamu mau jadi penyanyi, aku juga mau jadi sukses. Kalau emang kita berdua, jalan yang berdua pasti bisa kok. Insya Allah bisa, ya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, aku yang ada di samping kamu, Tin. Itu kan Tejo.
Iya, ngapain dia berdiri bengong di situ? Ngapain tuh ya di situ? Samperin. Kita samperin, ayo lah. Sekali lagi, Centini minta maaf nggih, Pak. Udahlah, nggak usah minta maaf ya. Yang penting kamu itu nggak usah nangis lagi, ya. Inci, Pak. Ya, ayo pelan-pelan ya. Aduh, itu Centini lagi mesra-mesraan sama Restu. Serasi bener ya. Oh, kayak raja sama ratu. Iya, menisiri pisan. Aduh. Mereka mana, Den? Ayo. Oh, Tete Jo. Ditemenin dia, malah pergi. Ratu Raja. Cupu.